Tetapi kita perlu tahu tanda-tanda kulit sehat itu apa sih. Pada dasarnya kulit sehat itu kita bisa bedakan berdasarkan penyebabnya. Ada penyakit kulit akibat infeksi, seperti infeksi bakteri. Dok, bener nggak sih dok, melasma itu bisa muncul karena usia juga dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Siva? Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Baik, talk show Sehati adalah program televisi persembahan dari Rumah Sakit Siti Fatimah Az-Zahra Sumatera Selatan yang membahas tentang info kesehatan dan juga tips dan trik masalah kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang tips kesehatan kulit. Flek hitam, siapa sih yang gak mau kulitnya sehat, cantik dan juga bersinar. Kita akan mengundang dokter, wah ini dokternya cantik banget nih. Kita langsung saja ya mengundang dokter Nina Melita, SPKK. Silakan duduk. Ya, terima kasih Mbak. Bersama juga dengan Dr. Nina Melita, SPKK. Cantik banget sih dok. Kita akan membahas tentang tips kesehatan kulit. Tapi kita lebih fokusnya ke flek hitam ya dok ya. Karena itu banyak sekali yang kayaknya ditakuti gitu dok. Sama sebagian keseharian ya. Cewek gitu dok. Dok, tapi sebelum kita ngobrolin tentang flek hitam, kulit yang sehat itu menurut dokter seperti apa sih dok? Jadi kulit sehat itu merupakan impian semua manusia ya, semua orang apalagi wanita. Tetapi kita perlu tahu tanda-tanda kulit sehat itu apa sih. Pada dasarnya kulit sehat itu kulit yang bebas dari segala masalahnya. Misalnya gatal atau ruam merah atau penyakit kulit lainnya. Tetapi kita perlu tahu tanda-tanda kulit sehat. Salah satunya warna kulit atau skin tone yang merata. Jadi kan kita ini setiap orang memiliki perbedaan ya, tipe-tipe wajah yang berbeda. Jadi tipe-tipe wajah ini dibedakan berdasarkan skin tone-nya atau warna kulit. Ada 6 tipe wajah yang kita ketahui disebut tipe Fitzpatrick 1 hingga 6. Yang satu ini tipe kulit yang warnanya cerah seperti Mbak Tiara kurang lebih ya. Dan hingga yang ke tipe 6 itu yang lebih gelap, sangat gelap sekali. Jadi apapun warna kulit kita, mau hitam, putih, kuning langsat, atau sawo matang, kulit sehat itu adalah warnanya merata. Jadi nggak harus kulit putih itu sehat. Jadi harus dicamkan betul ya. Jadi sehat itu bukan harus putih begitu. Terus yang kedua, tekstur kulitnya kenyal. Kita bisa tes dengan mencubit perlahan pipi kita. Bila terasa lembut atau kenyal, itu artinya elastisitas kulit kita terjaga, terhidrasi dengan baik dan lembab. Itu sehat kita katakan. Kemudian yang selanjutnya, ciri kulit sehat itu bebas dari sensasi yang tidak menyenangkan. Misalnya ada rasa gatal, atau pedih, atau ketarik, begitu. Kalau kita tidak ada merasakan sensasi begitu, bisa dikatakan kulit kita itu sehat. Begitu ya dok ya, beberapa aspek yang harus diperhatikan ya dok ya, untuk mengetahui kulit kita itu sehat atau enggak. Dok, seberapa penting sih menurut dokter sebagai spesialis kulit dan kelamin ya dok ya, menjaga kesehatan kulit? Jadi menjaga kesehatan kulit itu sangat penting Mbak Tiara, karena sebagaimana yang kita ketahui, kulit ini kan merupakan organ yang paling luar, yang melindungi seluruh tubuh kita. Dan juga kulit ini merupakan organ yang paling luas permukaannya dibanding organ dalam tubuh yang lain. Jadi karena dia
si kulit ini punya beberapa fungsi yang sangat penting. Salah satunya ikut menjaga sistem kekebalan tubuh dengan cara proteksi, baik itu proteksi dari panas, misalnya tekanan, goresan, atau sinar matahari, atau dari kuman ya, seperti bakteri, virus. Oleh sebab itu kita wajib menjaga kesehatan kulit kita, mempersiapkan kulit kita. Dan juga kulit ini merupakan ini ya, cerminan status kesehatan seseorang. Misalnya kita lihat kulit Mbak Tiara nih, cerah gitu ya, tidak kusam. Kita bisa menilai Mbak Tiara sehat gitu kan. Tapi kalau kita lihat seseorang, misalnya kulitnya kering banget, kusam gitu ya, kita bisa tebak atau prediksi ini seseorang ini mungkin kurang sehat begitu. Jadi kulit itu cerminan dari profil kesehatan seseorang. Wah, jadi Sobat Siva langsung cek kulit nih, aduh kulit aku kira-kira kering nggak ya, kulit aku kira-kira lembab nggak ya. Ternyata dok, kalau biasanya kita tuh fokusnya kulit itu ke muka aja gitu ya dok ya. Semuanya tuh harus kita perhatiin ya dok ya, karena itu penting sekali. Nah, kita juga pengen tahu dok, katanya ada banyak penyakit kulit. Sebenarnya yang dinamakan penyakit kulit itu yang seperti apa sih dok? Jadi memang banyak sekali penyakit kulit itu. Kita bisa bedakan berdasarkan penyebabnya. Ada penyakit kulit akibat infeksi, seperti infeksi bakteri, virus, parasit, dan juga penyakit kulit non-infeksi. Ada juga penyakit kulit oleh alergi, dan ada juga penyakit kulit yang dikelompokkan di dermatologi kosmetik istilahnya. Itulah yang di dalamnya termasuk jerawat, flek hitam seperti melasma, freckles, dan ada juga nih yang perlu kita ketahui, tumor ya atau kanker kulit. Itu juga termasuk dalam klasifikasi penyakit kulit. Ada beberapa kategori ya dok ya, yang dimasukkan ke dalam penyakit kulit itu. Dok, ini tadi dokter bilangnya flek hitam melasma itu sama ya dok ya? Atau beda dok? Jadi flek hitam itu sebenarnya suatu kondisi di mana terdapat bercak ya, bercak gelap bisa warna hitam atau coklat tua, coklat muda atau bahkan biru keabuan yang terdapat pada kulit kita. Bisa terutama di wajah, apalagi yang paling sering terpapar sinar matahari. Jadi flek hitam ini merupakan bisa terjadi maksud saya akibat produksi pigmen kulit kita yang alami itu berlebihan. Jadinya tampak di kulit kita tuh lebih gelap. Jadi ada beberapa kondisi atau penyakit kulit yang memiliki gejala flek hitam. Misalnya melasma. Ya melasma itu mungkin kita sebagian sudah banyak tahu, apalagi wanita-wanita itu bercak gelap ya, bisa hitam, coklat, terutama di daerah wajah. Bisa di pipi, di dagu, di hidung. Kemudian ada juga namanya freckles. Freckles itu lebih ke bercak ya, bintik-bintik. Kecil-kecil ya, kecil-kecil bisa di wajah atau bagian tubuh yang lain. Ada juga akibat hiperpigmentasi pasca inflamasi kita sebutnya. Mungkin sebelumnya dia punya jerawat atau dia ada gigitan serangga atau kena cacar sebelumnya. Bekasnya jadi menggelapkan kecoklatan. Nah, terus ada juga bercak hitam yang perlu kita waspadai. Misalnya terdapat bercak hitam yang sangat progresif sekali pertumbuhannya, ukurannya semakin besar, ada keluhan gatal, perih, mudah berdarah, kemungkinan itu mengarah ke keganasan. Jadi itu segeralah bawa periksa ke dokter untuk diberikan pengobatan. Jadi flek hitam itu banyak ininya, mewakili penyakit-penyakit kulit yang lain, tapi paling dominan yang dikeluhkan ke poli kita itu memang salah satunya melasma. Melasma itu ya dok ya. Iya. Takut banget dok gitu dok kalau ada flek hitam gitu. Dok bener nggak sih dok melasma itu bisa muncul karena usia juga dok? Ya banyak faktor pencetus sebenarnya melasma ini. Pertama genetik ya. Kalau memang sudah ada turunan ya dok ya? Iya keturunan. Biasanya ini orang yang memiliki kulit terang tipe 1, tipe 2 istilahnya kalau di Fitzpatrick tadi. Jadi nggak harus menunggu tua, kadang dia sudah timbul di usia 20-an, 30-an. Kemudian faktor hormonal biasanya terjadi pada kehamilan atau terapi hormon atau sedang menjalani kontrasepsi ya.
Bisa juga yang paling sering ini paparan sinar matahari dari ultravioletnya atau dari sinar tampak istilahnya atau visible light. Karena visible light dari matahari inilah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pigmentasi pada kulit. Itu ya dok ya, Gitu, berarti iya. nggak mesti umurnya Tua udah dulu. tambah gitu ya dok ya, baru ada Iya. melasma. Mungkin makin tua makin terjadi melasma, barangkali Heeh. paparan mataharinya juga makin banyak, makanya mereka baru datang mengeluhkan, baru datang mencari pengobatan setelah usianya udah paruh baya begitu. Gitu. Dok, kalau misalnya kita sering banget nih lihat di sosial media gitu kan, skincare seperti itu katanya bisa bikin melasma juga ya dok ya, flek hitam. Menjadi melasma atau menghilangkan flek Iya, hitamnya? menjadi melasma kalau kita Oh. salah apa dok, salah pilih gitu dok. Iya, jadi begini, pentingnya kita untuk memilih-milih skincare yang terdaftar di BPOM. Itu bisa jadi yang terjadi itu adalah pemilihan kosmetik yang harusnya memiliki bahan aktif yang hanya dokter yang meresepkan dan dijual bebas dan dibelilah sama si konsumen tersebut. Dipakai tanpa ada pengawasan yang harusnya hanya jangka pendek tetapi dia pakai terus-menerus tahunan, itu bisa membuat kulitnya menjadi gelap. Ochronosis ya istilahnya, bukan melasma lagi, dan itu penata laksanaannya pun lebih complicated ya istilahnya dibandingkan susah melasma. ya, Dok, ya? Iya, betul. Jadi kita penting banget ya dok ya memilih skincare, walaupun skincare itu sekarang ini banyak banget nih dijual di sosial media, terus juga murah banget dok. Itu juga bisa bikin kulit kita juga jadi rusak ya dok ya. Ya, sesuai kebutuhan aja, nggak usah si influencer atau artis tersebut mengiklankan kita kemakan dengan bujukan untuk membeli skincare tersebut. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Kalau kulit kita normal, pilihlah skincare yang sesuai lah intinya begitu. Karena sejujurnya kita yang tahu Tahu kondisi ya, kulit betul. kita ya dok ya. Belum tentu si A make itu bagus, di kita bagus, belum tentu. Nah itu dia, jadi kita akan kembali lagi pemirsa, masih membahas tentang tips kesehatan kulit flek hitam. Kita akan kembali lagi masih bersama dengan Dr. Nina Melita SPKK. Jadi jangan kemana-mana, tetap di talk show Sehati Sehat, tenangkan hati. Memang sehat itu menenangkan hati ya dok ya, bukan cuma sehat yang penyakit biasa kita kenal aja dok, tapi juga kesehatan kulit itu harus kita jaga juga. Dok, tadi dokter bilang tentang skincare juga bisa bikin melasma gitu ya dok ya, timbulnya melasma gitu ya dok ya, flek hitam. Sebenarnya dok, kalau biasanya dokter lihat gitu dok, kandungan dari skincare yang kandungannya berbahaya dan juga bisa bikin flek hitam itu apa sih dok? Ya, jadi itu tadi yang sebelumnya saya bilang, mungkin konsumen tersebut memilih skincare yang tidak terdaftar di BPOM. Dan juga besar kemungkinan itu harusnya obat-obatan yang terdapat di skincare tersebut hanya dokter yang meresepkan dan hanya di bawah pengawasan dokter untuk pemakaiannya. Biasanya itu mengandung hidroquinone atau merkuri ya, yang sekarang harusnya nggak lagi beredar begitu. Tapi jangan serta-merta menyalahkan skincare semuanya berbahaya. Banyak skincare yang sudah terdaftar di BPOM yang memang bisa mencerahkan kulit, menyehatkan kulit, melembabkan kulit. Tinggal dipilih aja komposisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, tadi dokter bilang memang hidroquinone, terus juga apa dok tadi dok? Merkuri ya, itu memang luar biasa banget ya dok ya, untuk kesehatan kulit itu mengganggu sekali. Kita dokter masih meresepkan hidroquinone untuk pengobatan salah satunya melasma tadi, tapi itu tadi dengan dosis yang tertentu dan waktu yang juga tertentu. Merkuri tadi ya dok ya kayaknya Kalau dok ya. merkuri kita memang nggak pakai. Karena cepet lagi. banget putih dok, ada kan. Tapi cepet juga ada flek hitamnya gitu. Iya, dan rusak yang jelas kulitnya kan. Oh iya ya dok nggak ya. sehat lah intinya begitu. Dok, kalau misalnya kita udah ada flek hitam nih dok, terus gimana ya dok ya pengobatan yang baik dan benar? Jadi flek hitam tadi sebenarnya
bila udah timbul sedikit dan biar jangan semakin banyak, kita bisa pencegahan dengan memakai tabir surya atau sunscreen ya. Apalagi daerah kita setiap tahunnya selalu ada sinar matahari, itu yang wajib dipakai dari malah usia dini hingga orang dewasa atau orang tua. Sunscreen yang rekomendasi dipakai yang ada SPF-nya. SPF ini proteksi terhadap UVB minimal 30 dan juga yang ada PA. Kalau ada di kemasan sunscreen itu ada PA+++ misalnya, itu proteksi terhadap UVA dan juga kalau bisa yang broad spectrum ya, yang ada antioksidannya juga, itu melindungi dari yang visible light tadi yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pigmentasi di kulit kita. Itu yang penting tabir surya. Berarti penting banget ya dok ya sekarang sunscreen itu kita pakai Penting kemana banget. aja. Malah kalau boleh tambahan pakai payung, pakai topi lebar kalau kita sedang liburan di pantai yang paparan mataharinya sangat kuat. Ditambah lagi kacamata hitam, Gimana masker. bule-bule itu ya dok ya? Nah itu tadi, bule itu kulitnya lebih cerah, lebih terang dan itu tadi dia resiko buat terjadi flek hitam juga lebih tinggi. Gitu ya dok. Dok kalau misalnya flek hitam, kita harus bawa ke dokter itu kalau udah ciri-cirinya tuh yang gimana sih dok? Ya, jadi kalau ciri-ciri yang flek hitamnya datar nih dengan permukaan kulit lainnya, warnanya cenderung homogen, misalnya kalau coklat muda semua, itu biasanya cenderung tidak membahayakan dan bila kita tidak mengobati itu hilangnya lama itu ya. Terus ada flek hitam yang timbul sedikit kayak skin tag gitu kita sebutnya atau keratosis seboroik, itu juga bisa dibawa berobat, akan dilakukan tindakan. Tetapi itu tadi yang saya bilang sebelumnya, kalau ada flek hitam atau bercak gelap yang progresif sekali pertumbuhannya, cepat membesar, ada keluhan gatal atau sakit, kesenggol handuk berdarah, itu segeralah dibawa ke dokter spesialis untuk dilakukan pengobatan gitu. Itu dok ya yang harus diperhatiin Iya. ya dok ya. Dok kalau freckles itu sebenarnya timbulnya karena apa ya dok ya? Biasanya freckles timbul salah satunya akibat paparan sinar matahari dan juga genetik juga bisa. Itu tadi yang orang kulitnya lebih terang, itu cenderung timbul freckles lebih mudah. Tapi nggak bahaya kan dok? Enggak. Soalnya saya ada freckles dok. Iya, karena Mbak warna kulitnya Iya. terang banget. Iya, Iya. jadi nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa kalau Mbaknya merasa tidak, itu yang jelas tidak membahayakan. Hanya beberapa orang membawa berobat karena terganggu secara estetik gitu aja. Tapi kan cantik juga sebenarnya kalau dipondasikan dengan kulit yang sehat. Freckles itu bagus gitu ya kalau di beberapa kasus gitu. Sekarang ini dok lebih ke orang pengennya tuh ada freckles kalau Iya. make upnya gitu dok. Iya kan? Kayak manis ya dok ya. Tapi kalau merasa terganggu memiliki freckles bisa memakai pertama sunscreen ya untuk mencegah semakin banyak timbul frecklesnya. Kedua bisa pakai skincare yang itu tadi yang udah terdaftar di BPOM yang ada bisa niacinamide-nya, ada asam kojiknya, ada retinol. Nah itu bisa dipakai untuk membantu mencerahkan. Kalau misalnya dok kita kan ada flek hitam gitu ya dok ya, entah itu freckles, entah itu melasma. Kalau misalnya kita laser itu terlalu sering bahaya nggak sih dok? Karena katanya kan mitosnya dok radiasi gitu dok. Oh, ya. Itu sebenarnya gimana dok? Jadi kalau pilihan pertama adanya flek, baik itu freckles atau melasma atau semacam itu ya, Iya. kita pasti pilihan pertamanya itu obat topikal. Obat topikal ini krim Mbak biasanya yang ada mengandung agen pencerah. Bisa, yang perlu resep tadi bisa hidroquinon atau turunan retinoin atau campuran sama skincare lainnya yang banyak dijual di pasaran. Itu pilihan pertama pasti jatuh ke topikal. Terus nanti kalau sudah beberapa minggu, beberapa bulan nggak ada perubahan nih, bandel nih fleknya, bolehlah kita tawarkan penata laksanaan yang lain, misalnya laser tadi begitu. Jadi laser ini nggak berbahaya sebenarnya ya Mbak, apalagi sekarang kita teknologi yang terbaru ini pico laser namanya. Jadi laser ini prinsipnya kan dia fototermolisis selektif. Dia mengantarkan powernya, panasnya itu hanya di target si pigmen tadi tanpa mengganggu kulit lain yang sehat. Jadi dia hanya menargetkan si pigmen yang kita targetkan tadi. Begitu. Jadi nggak apa-apa ya dok ya? Nggak bahaya. Cuma memang kalau di kita itu
jadi modalitas terapi yang kesekian setelah pemakaian topikal atau krim dulu begitu. Nah itu dia, jadi itu mitos ya dok. Iya. Soalnya kan banyak masyarakat ini bilang, aduh radiasinya kalau terlalu sering nanti bahaya lagi untuk kesehatan lainnya. Ternyata itu mitos. Terus dok ada juga pertanyaan, dok ini kan banyak banget sekarang wanita hamil. Kata dokter tadi hormon itu juga bisa timbulnya flek hitam gitu ya dok ya, melasma dan lain-lain tadi rentetannya. Kalau untuk ibu hamil ada nggak dok tipsnya katanya untuk biar flek hitam itu nggak muncul gitu waktu kehamilan? Ya kalau hamil itu kan karena faktor hormonal ya. Kalau saran saya pertahankan kelembapan kulitnya aja. Kalau masalah fleknya itu kadang seiring dengan selesainya kehamilan ada beberapa flek yang memudar dan juga kita juga untuk penata laksanaan fleknya lebih enak kalau dia udah melahirkan ya. Kalau untuk pencegahan itu tadi pertahankan kelembapan kulit, bisa pakai pelembab yang aman ya untuk ibu hamil begitu. Itu ya dok ya, pokoknya pertahankan kelembapannya ya dok ya, pakai kayak moisturizer dan lain-lain. Karena kan kalau hamil tuh suka nggak boleh dok pakai kandungan apa-apa gitu. Ya, seperti hidroquinone nggak boleh. Nggak boleh ya dok ya. Makanya nanti setelah melahirkan aja mau diapain kan lebih enak gitu ya. Dan jelas kalau hamil tetap pakai sunscreennya tetap dipakai. Kalau untuk kesehatan kulit itu juga berkaitan nggak sih dok sama konsumsi makanan yang kita konsumsi setiap hari? Iya, kalau diet kita bagus, yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E, antioksidan lainnya, itu menunjang kesehatan kulit banget. Malah bisa mencerahkan, membantu hidrasi kulit, kan lebih tampak sehat kulitnya. Biasanya buah-buah apa sih dok yang mengandung vitamin itu untuk kesehatan kulit? Kita juga pengen tahu nih soalnya. Ya, yang buah banyak di pasaran aja sih Mbak ya, kayak jeruk gitu ya, lemon, pepaya, mangga, itu bagus kok. Sayur-sayuran daun hijau itu juga nggak apa-apa, kita harus cari buah A begitu, sampai keliling-keliling nyari, nggak harus begitu. Pokoknya konsumsi yang sehat-sehat, buah-buahan, terus juga sayuran hijau ya dok ya, itu bagus juga ya dok ya untuk kesehatan kulit kita dari dalam. Berarti itu nggak mitos ya dok ya? Memang konsumsi makanan yang bergizi memang bisa bagus. Betul, fakta. Baik, Sobat Siva juga bisa bertanya nanti di segmen ketiga. Kita akan kembali lagi pastinya di Talk Show Sehati. Sehat, tenangkan hati. Sehat tenangkan hati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di Talk Show Sehati, sehat tenangkan hati. Masih bersama dengan Dr. Nina Melita, SPKK. Silakan nih untuk Sobat Siva yang mau bertanya secara langsung, konsul gratis ya dok. Bisa, silakan. Ada yang mau tanya tentang kesehatan kulit? Ada yang flek hitam, jerawatan? Silakan. Mbaknya dulu ya. Silakan. Namanya siapa Mbak? Ada kan mic-nya? Iya. Perkenalkan, nama saya Raini. Saya ingin bertanya dokter ini seputar perihal jerawat. Saya sendiri udah mengalami jerawat itu sekitar 4 tahun lebih, tapi juga nggak kunjung sembuh. Jadi saya kalau bisa dibantu itu tips dan saran gimana sih caranya sampai kita bisa menyembuhkan jerawat sampai tuntas. Dan juga kalau boleh pertanyaan keduanya itu sebenarnya laser untuk tekstur wajah menyembuhkan pori-pori yang sudah rusak karena jerawat itu sebenarnya itu berguna atau tidak dokter? Penting atau tidak ya? Iya, ampuh atau baik. tidak? Dok, sebelum menjawab, sebenarnya kalau jerawat itu penyakit kulit juga ya dok ya? Iya, termasuk penyakit kulit. Termasuk penyakit kulit. Silakan dok dijawab pertanyaannya. Jadi dengan Mbak Reni ya, jerawat itu merupakan termasuk kelompok infeksi akibat P. acnes istilahnya. Tapi ada juga beberapa faktor lain, misalnya tersumbatnya pori-pori atau kelenjar sebum begitu. Pertanyaannya bagaimana sih mengatasi jerawat yang udah 4 tahun? Pertama mungkin perbaiki dulu kebiasaan sehari-hari kita. Misalnya lebih rajin dalam membersihkan wajah. Pulang kerja dibersihkan, habis make up dibersihkan. Kedua, diet yang seimbang, kurangi makan makanan gorengan begitu, banyakkan buahnya, banyakkan sayurnya untuk dikonsumsi.
dan juga kurangi seperti coklat ya, bisa juga. Kemudian berobat yang teratur. Jadi kalau pengobatan jerawat itu nggak semalam 2 malam langsung sembuh begitu, harus rutin. Dan juga kita juga nggak bisa mencegah terjadinya jerawat, karena jerawat itu sendiri merupakan infeksi dari pori-pori kita. Sedangkan kita pasti punya pori-pori dan selalu kita terpapar polusi, misalnya kotoran-kotoran, dan itulah bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Mungkin mbaknya harus lebih sabar dalam menjalani pengobatan jerawat, karena memang nggak dalam semalam 2 malam itu sembuh ya. Yang penting rutin aja berobat dan perbaiki pola hidupnya sehari-hari. Begitu. Betul, karena jerawat itu bikin suka nggak pede ya Mbak ya kalau udah agak banyakan gitu dong. Iya. Silakan, pertanyaan satu lagi dari yang cowok nih. Kira-kira mau tanya apa sih tentang kulit? Namanya siapa? Nama saya Rakel. Siapa? Rakel. Rakel? Iya. Wah keren ya dok ya namanya. Izin dok bertanya, apa sih yang menyebabkan kulit kita terutama wajah itu berminyak dok? Dan juga apa yang harus kita lakukan saat kulit kita berminyak gitu? Terima kasih dokter. Terima kasih. Bukannya berminyak itu glowing dok? Iya. Iya, terima kasih. Silakan dok. Terima kasih Mas Rakel. Jadi memang tipe-tipe kulit kita kan berbeda-beda ya. Ada yang normal, ada yang kering, ada yang berminyak. Jadi mungkin Mas Rakel termasuk tipe orang yang kulitnya lebih berminyak. Artinya produksi minyaknya itu banyak. Kalau ditanya kenapa, ya memang di beberapa individu memang ada beberapa produksi minyak yang berbeda-beda juga begitu. Dan juga mungkin diperparah oleh panasnya matahari, kegiatan sehari-hari, kebanyakan outdoor misalnya. Dan bila dirasa cukup mengganggu, ya yang penting sering membersihkan wajah. Boleh memakai sabun yang ada busanya begitu. Dan pakai skincare, boleh nih laki-laki pakai skincare yang mengurangi produksi minyak seperti yang ada kandungan niacinamidnya, itu boleh begitu. Karena laki-laki ini sering males dok. Males, Ternyata ya. sunscreen juga penting ya dok Penting, ya untuk laki-laki pakai ya sunscreen dok. juga penting. Pakainya tuh sunscreen berarti yang nggak berwarna dok. Iya. Takutnya malu ke kantor. Gitu. Dok, kalau misalnya laki-laki nih dok, bisa kena flek hitam juga nggak sih dok? Bisa. Jadi memang paling sering pada wanita ya, apa karena wanita itu lebih notice dengan keluhan perubahan di wajahnya, tetapi laki-laki juga bisa. Itu tadi faktornya, bila dia genetik, terus juga paparan sinar matahari yang banyak, dan juga mungkin males pakai sunscreen, bisa kan ya? Bisa ya dok Bisa. ya. Pokoknya sekarang itu mau wanita, laki-laki harus pakai sunscreen. Dok, ada yang tanya, sarung bantal itu dok ngaruh banget ya dok ya untuk kesehatan muka? Karena banyak banget nih yang jerawatan itu karena katanya menyalahkan sarung bantal. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih dok? Mungkin dilihat dulu ya kebiasaan dia, kebersihannya, intinya kebersihan sarung bantalnya. Ya idealnya kan selalu bersih ya, dan juga mungkin bahannya, tapi biasanya sarung bantal yang tersedia itu kan bahannya katun dan nyaman, harusnya begitu. Mungkin nggak tahu saya, ini bisa dibilang fakta, bisa dibilang mitos. Kalau seandainya sarung bantalnya memang terbukti kotor, begitu. Setahun nggak diganti ya dok? Iya, bisa aja menyebabkan timbulnya jerawat atau masalah kulit lain. Biasanya yang akibat sarung bantal, salah satunya ini ada penyakit investasi parasit istilahnya, atau tungau ya. Oh ada ya dok ya itu? Penularannya bisa melalui dari salah satunya sarung bantal, akibat karena nggak bersih tadi, begitu. Jadi sarung bantal juga harus kita perhatiin juga ya dok ya Iya. kalau pengen punya kesehatan kulit. Betul. Seperti itu. 2 hari sekali ya dok ya, banyakin cucian. Dok, ada juga yang tanya, dok kalau rokok itu ngaruh ya dok ya untuk kesehatan kulit? Betul, ngaruh banget. Mau itu kesehatan kulit atau kesehatan organ tubuh lainnya juga mempengaruhi. Karena mengurangi hidrasi kulit, lebih cepat penuaan dini, kerutan-kerutan itu cepat banget keluar kalau kita perokok aktif begitu. Baik, berarti rokok itu juga berpengaruh ya dok ya untuk Iya. kesehatan kulit kita. Nah, ada juga nih dok pertanyaan tentang suntik putih.
Katanya suntik putih juga bisa bikin flek hitam. Itu karena apa ya dok ya? Mungkin kandungannya yang salah ya dok atau bagaimana dok? Pertama-tama kita sebagai konsumen ya harus cari tahu dulu itu suntik putih apa sih yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Iya. Kadang kebanyakan yang saya ketahui yang katanya suntik putih yang tersedia di beberapa mungkin di klinik itu belum terdaftar di BPOM-nya dan juga nggak tahu nih setelah disuntikan ke tubuh kita reaksi tubuh kita bagaimana. Bukan ke kulit aja, mungkin organ lain juga berpengaruh seperti ginjal dan lain-lain begitu. Lebih baik kalau memang mau melakukan pengobatan salah satunya dengan suntik lah, mau itu vitamin, mau itu katanya suntik putih, lebih baik dicari tahu dulu apa itu bahannya yang mau masuk ke tubuh kita. Apakah itu terdaftar? Hak kita sebagai pasien itu diperbolehkan untuk bertanya kepada dokternya. Begitu, Mbak. Ini banyak yang suntik itu bukan sama dokter dok. Iya, biar Nggak tahu murah. sama siapa, pokoknya di mobil, kalau nggak di kos-kosan. Pokoknya hati-hati banget ya dok ya. Iya, itu. Sama dokter aja kita harus bertanya ya Boleh dok ya. bertanya. Apalagi ini bukan dokter, kita berani-beraninya untuk suntik itu jangan sampai gitu. Jangan sampai berbahaya. Nah ada juga pertanyaan dok, body lotion. Ada yang bikin flek hitam juga, tapi bukan di area muka dok, di bagian Badan. tangan gitu, kaki. Itu memang ada ya dok ya? Mungkin itu tadi, mungkin body lotionnya sudah dicampur oleh oknum tertentu dengan beberapa bahan yang harusnya enggak disebarluaskan secara bebas begitu, yang harus dengan resep dokter. Dan biasanya kalau body lotion, efek yang suka timbul ke pasien selain bercak hitam itu kayak strie ya, strie itu kayak garis-garis bulat putih. Kalau orang bilangnya kayak Straight dicakar. match gitu ya dok ya? Iya betul, nah itu biasanya pemakaian lotion yang apa ya, yang berbahaya biasanya udah dicampur kandungan steroid begitu. Oh, steroid ya, Dok, ya? Iya mungkin bisa jadi karena efeknya tuh jelas banget seperti efek samping dari steroid. Itu tadi jangan juga sembarangan kemakan iklan, oh pakai lotion ini putih. Itu kan bisa editan ya Mbak ya, kita wajib tahu, kita konsumen yang pintar itu wajib tahu apa isi dari skincare yang akan kita pakai. Begitu. Jangan sampai pengen cantik jadinya jadi penyakit ya dok Betul. ya. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa, Sobat Siva. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dengan Dokter Nina Melita di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Betul, dok tadi kita ngomongin soal kesehatan kulit itu memang paling penting sekali ya dok ya. Soalnya kulit itu paling pertama kali dilihat gitu dok. Aduh Iya. cantik banget nih kulitnya gitu kan. Sehat banget, lembab banget gitu ya dok ya. Dok, benar nggak sih dok kalau misalnya kita salah memilih skincare, body lotion itu bisa menyebabkan kanker kulit? Kalau menyebabkan kanker kulit dilihat dulu ya, biasanya Iya. itu ada faktor yang lain, biasanya itu genetik juga bisa, kemudian yang biasanya tuh paling sering kena paparan sinar matahari yang sangat lama. Itu tadi biasanya kita ketemu pasien kanker kulit itu dia itu seorang misalnya petani yang gitu. setiap hari ketemu paparan sinar matahari, dan juga yang genetik tadi misalnya dia kulitnya lebih terang, bisa begitu. Jadi mungkin nggak satu faktor oleh salah pilih skincare aja tuh mungkin enggak, banyak faktor lain begitu. Kenapa ya dok warna kulit yang terang bisa lebih beresiko gitu dok? Iya memang begitu sih perjalanannya, ada beberapa mekanisme yang agak sulit diterangkan begitu. Harus belajar dulu ya dok ya, apa harus menjadi SPKK Pak dok? Tapi memang kulit terang itu cenderung gampang timbul flek dan cenderung lebih agresif buat berubah begitu bentukannya. Tapi itu tadi ada faktor yang lain seperti genetik, ada mekanisme yang memang agak complicated buat diterangkan begitu Mbak. Jadi memang salah satu resikonya kulit yang lebih terang, tapi juga bisa kulit gelap itu tadi faktor matahari,
paparan matahari yang kronis, menahun, begitu. Itu ya dok ya, berarti sinar matahari itu luar biasa sekali ya dok ya Kalau kita dampaknya nggak untuk pakai pelindung. kesehatan kulit. Iya. Dok kalau misalnya kalau muka kan kita pakai sunscreen. Kalau untuk kulit kita kan sering juga nih kita kena tangan Iya. gitu dok, kaki itu gimana ya dok? Dipakai juga sunscreennya sampai ke bagian kulit yang lain. Yang kebuka gitu ya dok iya. ya? Coba deh bandingkan Mbak ya. Misalnya Mbak rajin pakai sunscreen di wajah, tapi tangannya nih enggak, taruhlah di sini ya. Mbak nyetir terus nanti ada perbedaan, apa tangannya tampak lebih banyak kerutan dibanding wajah, nanti berbeda begitu. Kalau kita nggak rutin di sunscreenin juga si bagian tubuh kulit yang lain itu. Mungkin kita bisa pilih body lotion ya, atau lotion yang ada sunscreennya. yang ada sunscreennya ya dok ya? Iya, atau sunscreen yang dalam bentukan lotion. Kan Oh banyak berarti tuh. kalau misalnya dok kita nggak pakai sunscreen yang ada sunscreennya body lotionnya, itu juga bisa bikin keriputnya lebih cepet ya dok ya? Iya, mau keriput, mau freckles, timbul dia di bagian Di tubuh kulit? itu. Iya. Oh. Makanya bukan wajah aja, bagian tubuh yang lain kulitnya juga tetap dioleskan. Sunscreen tadi ya Iya, dok ya? apalagi kalau mengandung kita sedang sunscreen. liburan nih ke pantai. Kan banyak tuh cerita-cerita orang kebakar, ngelupas. Itu karena dia cuma pakai di wajah aja, tapi bagian tubuh yang lain enggak. Jadinya kan kebakar. Kasihan kulitnya. Gitu. Tapi menurut dokter, kita balik lagi nih dok ke flek hitam. Flek hitam yang susah banget dihilangin itu yang jenis apa ya dok ya? Biasanya flek hitam yang sudah dalam. Yang dalam tuh yang gimana Dalam dok? itu kan jadi lapisan kulitnya ada beberapa lapis ya. Ada yang batasan epidermis gitu. Ada yang udah ke dermis. Dermis itu lebih dalam lagi. Biasanya yang agak-agak ya lebih lama juga pengobatannya itu yang sudah ke lapisan dermisnya yang udah lebih dalam. Lebih gelap biasanya tampilannya. Lebih gelap ya dok ya? Dan juga nasihatnya ke pasien itu resikonya harus dihilangkan, seperti misalnya dia kontrasepsi nih, ya diganti dulu metode kontrasepsinya, jangan yang hormonal gitu, salah satu contohnya. Berarti cari faktornya dulu ya dok ya? Iya betul. Ada tuh yang besar banget kayak ibu-ibu gitu dok, itu susah juga ya dok ya kayak Iya, dihilangin kalau ya dok? makin luas, makin gelap. Terus agak ada butuh kayak waktu. bintik-bintik putihnya juga dok? Itu biasanya karena itu ada pemakaian. Biasanya dia pakai krim malam yang agak lama. Itu tadi yang saya bilang, mungkin harusnya jangka pendek dan harusnya di bawah pengawasan dokter dia pakai sendiri begitu tahunan. Jadinya ada campur aduk kan warnanya begitu. Dan itu lebih sulit lagi dihilangkan. Itu lebih sulit lagi ya dok Iya. ya? Ada hitam terus ada Ada putih-putihnya, bintik-bintik. Iya, bintik-bintik betul. putihnya. Berarti kita juga kalau misalnya pakai krim nih, dokter tadi bilang harus ini ya dok ya, harus kontrol juga ya dok ya? Iya, yang diresepkan dokter dan juga kalau misalnya mau beli skincare itu yang terdaftar di BPOM. Terus nggak boleh yang bertahun gitu ya dok? Atau gimana dok? Kalau itu? ada skincare yang aman pakai tahunan tuh aman, ada harusnya. Yang terdaftar di BPOM itu aman harusnya. Tapi kan banyak nih yang oknum-oknum nakal, yang abal-abal. Itu tadi kita harus pintar memilih yang hanya diresepkan dokter. Biasanya dokternya pasti kasih tahu ini hanya jangka waktu beberapa bulan kita bisa pakai. Nanti kita alihkan lagi dengan terapi yang lain. Biasanya begitu. Pantes ya dok ya, dokter tuh selalu bilang jangan pakai resepnya orang lain gitu ya dok ya, Iya. karena setiap kulit itu kan berbeda-beda Iya. gitu ya Dan dok. nggak tahu resep orang lain itu apa kan. Karena kebanyakan nih masyarakat itu ngelihat temennya mukanya bagus gitu dok, pengen ini juga, Ambil pengen resepnya ambil gitu, tinggal beli resepnya sendiri. gitu. Belum tentu cocok Belum kan. tentu cocok dan Iya. sama ya dok ya. Betul. Nah itu dia. Kalau untuk air putih dok, itu sebenarnya ngaruh banget gak sih dok untuk kesehatan kulit kita? Ngaruh banget. Minimal 8 gelas ya sehari begitu untuk hidrasi kulit. Itu tadi kalau kulit kita terhidrasi dengan baik, itu menggambarkan kesehatan kulit kita juga. Bagus minum air putih. Ada juga nih dok pertanyaan, ini kan di segmen terakhir, pokoknya banyak banget pertanyaan. Dok, kata dokter tadi kan suntik putih juga bisa berpengaruh ke ginjal. Kenapa dok? Soalnya kita kan nggak makan itu dok, kenapa bisa berpengaruh ke ginjal gitu dok? Iya, kan absorpsi penyerapan obat apapun itu yang mau masuk lewat mulut atau mau masuk lewat pembuluh darah, itu kan nanti diproses oleh organ-organ tubuh kita yang mempunyai fungsi sekresi, misalnya salah satunya ginjal, bisa ke hati. Itu tadi kalau elemen-elemen yang disuntikan ke dalam tubuh kita itu ternyata berat, molekulnya berat, misalnya kita kan nggak tahu, itu otomatis organ kita juga bekerja lebih berat gitu kan Mbak.
Kalau dilakukan terus-menerus, khawatirnya bukan kulitnya aja yang rusak, tapi organ lainnya juga ikutan rusak begitu. Tapi orang tuh lebih apa spesifiknya ke ginjal gitu ya dok ya taunya ya. Salah satunya memang ginjal organ yang fungsi mayoritasnya untuk mensekresikan obat-obatan begitu, biasanya begitu. Itu. Nah ini juga ada pertanyaan nih dok. Banyak banget nih kayaknya pertanyaan ya. Kalau pertanyaan tentang kulit itu tuh banyak sekali dok. Apalagi tentang kecantikan. Kalau misalnya botox dok, itu berbahaya nggak sih dok kalau dilakuin terus setiap 6 bulan sekali seperti itu. Untuk kulit kita kalau misalnya nggak botox lagi, elastisnya tuh bisa berkurang nggak dok gitu? Ya, jadi sebenarnya fungsi kerja botox itu kan mengurangi kontraksi otot wajah. Jadi biar kita tuh males ngerut ya. Kalau bukan males ngerut, kalau berkerut tuh nggak kelihatan kerutannya. Mau mengernyitkan dahi itu nggak kelihatan. Salah satu contoh fungsi si botox. Kalau udah usianya 30 ke atas misalnya atau 20 mau masuk 30 udah diperbolehkan. Asal itu tadi sesuai indikasi bagian mana yang mau dibotox gitu kan. Biasanya tuh pasiennya lebih untuk ke penampilan begitu ya. Boleh diulang lagi dalam 6 bulan, tergantung tadi dilihat sesuai kebutuhan pasiennya lah dengan dosis, apakah dengan dosis yang sama atau dosis yang dikurangi, diperbolehkan. Dan bila nggak botox lagi, apakah kurang ininya? Iya bisa kurang, karena memang nggak ada lagi yang ngebantu gitu untuk relaksasi ototnya. Bisa lagi kembali kerutan dahinya, bisa begitu. Berarti nggak bahaya ya dok ya? Nggak bahaya asal dikerjakan oleh dokter yang kompeten. Tapi kalau yang kata Mbak tadi ada dipanggil orang minta botox di rumah sama siapa itu nggak rekomen, berbahaya. Takutnya nanti matanya tiba-tiba nggak bisa ngangkat, alisnya tiba-tiba tinggi sebelah atau maaf mengot misalnya begitu kan, kita tidak ingin hal ini terjadi begitu. Karena takutnya gitu ya dok ya? Iya, salah suntik, kesuntik Saraf saraf ya, dok ya? ya. Betul. Dok ini yang terakhir deh dok, tips dari dokter agar kulit sehat terus dan juga kita terhindar dari penyakit kulit. Wah apa nih dari dokter Nina Melita SPKK, silakan dok. Ya jadi untuk tips kulit sehat itu ada tahapan basic yang bisa kita lakukan, sangat sederhana sekali. Yaitu yang pertama menjaga kebersihan kulit, bisa dengan facial wash atau cleanser. Dan yang kedua dengan menjaga kelembapan kulit, bisa kita pakai moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit kita. Dan yang ketiga selalu pakai sunscreen untuk melindungi dari sinar matahari. Dan lain-lain tetap didukung oleh nutrisi yang baik, hindari merokok, hindari polusi, manajemen stres yang baik, dan jangan lupa olahraga dan tidur yang cukup. Itu ya dok Iya. ya, pokoknya jangan stres itu yang paling penting. Betul. Kalau kita nggak stres tuh dok ya, tidur cukup, olahraga oke, Iya. makan enak. Iya betul, kulit sehat. Kulit sehat. Baik, terima kasih Dokter Nina Melita SPKK. Ya, Senang sama-sama, sekali Mbak dok Tia. bisa ngobrol tentang masalah kesehatan. Tadi banyak melenceng jauh tentang masalah flek hitam, jerawat dan juga sebagainya karena penasaran banget nih tentang kesehatan kulit. Baik, kita berdiri dok untuk iya. mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh Sobat Siva yang udah nonton di talk show Sehati di sini dong dok. Oh ya baiklah. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Nanti kita akan kembali lagi di talk show Sehati dengan tema yang lebih seru lagi dan pastinya tentang info kesehatan, tips kesehatan dan juga akan memecahkan mitos di masyarakat. Saya Altiara Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tolong bantuin ya, lagu terakhir ya. Lagunya topeng, bantuin kita deh. Dari go! Ku dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat